Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di pembelajaran matematika. Nah, kali ini saya akan membahas tentang aritmetika sosial. Masuk ke bab baru setelah kemarin tentang perbandingan ya. Nah, di aritmetika sosial ini pasti tentunya kalian sudah pernah mendengar atau bahkan sering sekali, karena aritmetika sosial ini berkaitan dengan kehidupan sehari-hari kita. Contohnya kayak jual beli, terus untung, rugi, terus seperti diskon, pajak, bunga. Nah, seperti itu sering kita temui di kehidupan sehari-hari kita. Nah, di sini Ibu yang pertama akan membahas dulu tentang harga pembelian, harga penjualan, untung dan rugi, termasuk nanti persentase untung dan persentase rugi. Nah, apa itu harga pembelian? Atau harga pembelian itu sering sekali disebut dengan modal. Nah, di sini terus ada juga harga penjualan. Nah, kalau misalkan dalam perdagangan terdapat dua kemungkinan yang akan dialami oleh pedagang tersebut. Nah, yang pertama, pedagang itu akan mendapatkan untung, atau pedagang itu akan mendapatkan atau mengalami kerugian. Nah, itu sudah terbiasa sering terjadi ya di kalangan pedagang. Nah, harga pembelian atau yang disebut dengan harga modal dan harga penjualan. Nah, di sini yang pertama Ibu akan menerangkan yaitu tentang untung dan rugi. Nah, di sini untung dan persentase untung dulu ya yang akan Ibu bahas. Di sini sudah ada rumusnya tentang mencari rumus untung. Nah, jika kalian akan mencari rumus keuntungan dari penjualan tersebut, rumusnya adalah harga penjualan dikurangi harga pembelian. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita akan langsung ke contoh soalnya. Yang pertama, di sini ada koperasi sekolah membeli satu dus sari buah yang berisi 24 gelas. Nah, berarti satu dusnya ada 24 gelas kan? Dengan harga 25.000. Kemudian sari buah itu dijual dengan harga 1.300 per gelas. Bandingkan harga pembelian dengan harga penjualan. Berarti yang akan kita cari adalah keuntungan dari penjualan tersebut. Nah, langsung saja kita jawab. Kan bandingkan harga pembelian. Di sini kita tulis harga pembelian. Harga pembeliannya berapa? Yang pertama kita beli adalah satu dus dengan isi 24 gelas, harganya 25.000. Kemudian untuk mencari harga penjualannya adalah di sini berarti kita menggunakan rumus langsung saja lah. Kalau misalkan harga penjualan berarti kita kalikan saja 24 ini dikalikan 1.300. Di sini harga penjualan sama dengan 24 dikali 1.300. Berapa tuh 24 dikali 1.300? Yaitu 31.200. Lihat di sini, harga pembeliannya 25.000, harga penjualannya 31.200. Nah, itu adalah tentang pembelian dan penjualan. Nah, bagaimana kita mencari keuntungan? Nah, di sini mencari keuntungannya adalah tinggal ini untung. Misalnya kita pengen tahu nih untung dari soal yang nomor 1 ini. Berarti harga penjualannya berapa? 31.200 dikurangi harga pembeliannya adalah 25.000. Nah, berarti tinggal kalian kurangi saja. 31.200 dikurangi 25.000 berarti adalah 6.200.
Berarti untung dari penjualan tersebut adalah 6.200. Nah, setelah itu baru kita akan mencari persentase untungnya. Nih, kalau misalkan mau mencari persentase untung, nanti Ibu kasih tahu dulu rumus persentase untungnya seperti berikut. Sudah Ibu tulis, yaitu rumus persentase untung. Di sini rumus persentase untung adalah untung per harga pembelian atau modal dikali 100%. Berarti untung dikali 100% dibagi harga pembelian atau harga modal. Nah, persentase untung itu dalam perdagangan atau untuk seringkali dinyatakan dengan persen. Persentase berikut sering digunakan di dalam perdagangan, misalnya 10%. Misalnya 10% itu sama dengan 1/10. Kalau misalkan 20% berarti, kalau 20% berarti berapa? 20/100. Nah, berarti 20/100. Ini juga ya, jadi 1/10 itu dapatnya dari, ini kan 10%. 10% itu berarti 10 dibagi 100. Berarti kalau persen itu dibaginya 100. 20% berarti 20/100. Tinggal disederhanakan saja. Misalnya ini kan coret nolnya, berarti disederhanakan 2 dibagi 2 1, 10 dibagi 2 5, berarti 1/5. Seperti itu. Kalau 30% juga berarti 30/100. Terus 25% juga seperti itu ya, pokoknya semuanya dibagi 100 kalau persen. Nah, di sini udah kita ketahui kan, untungnya itu adalah 6.200. Nah, gimana sih cara mencari persentase untungnya? Nah, di sini udah rumusnya, berarti untung kita tulis dulu ya di sini. Untungnya berapa? 6.200 per dikali 100%. Terus harga pembeliannya adalah 25.000. Nah, 6.200 dikali 100% berapa? Yaitu 620.000 per 25.000. Nah, baru kita bagi nih. Ini kan bisa coret ya 3, berarti yang bawah juga 3. 620 dibagi 25 berapa tuh? Coba kalian juga hitung. 620 dibagi 25 yaitu 24,8%. Nah, berarti persentase keuntungannya itu adalah 24,8%. Mudah kan cara menghitungnya? Yang pertama kita hitung harga pembelian dan harga penjualan. Setelah itu kita hitung untungnya. Setelah kita menghitung untungnya, baru kita menghitung dengan persentase untung di sini, yaitu mendapatkan persentase untungnya adalah 24,8%. Jadi kalau menghitung persentase pasti ada persen. Kalian harus tulis ya tanda persennya seperti ini. Ini dibacanya persen. Nah, segitu contoh tentang harga pembelian, harga penjualan, untung. Nah, sekarang Ibu akan lanjut membahas tentang materi rugi. Nah, di sini Ibu lanjut ke pembahasan tentang rugi dan persentase rugi. Di sini sudah Ibu tulis cara mencari rugi, yaitu harga pembelian dikurangi harga penjualan. Langsung saja ke contoh soal yang pertama, yaitu yang contoh soal nomor 1. Pak Wawan membeli sebuah televisi bekas dengan harga 550.000. Televisi tersebut diperbaiki dengan biaya 90.000. Kemudian dijual kembali dengan harga 625.000. Jika biaya perbaikan dan pembelian termasuk sebagai modal, maka nih di sini Pak Wawan akan mengalami rugi atau tidak? Tidak. Coba kita hitung. Di sini modal televisi, modal awalnya kan 550.000. Kemudian televisi tersebut diperbaiki dengan biaya 90.000. Berarti kita jumlahkan kan. Nih, modal yang awalnya itu 550.000. Terus biaya perbaikannya adalah 90.000.
Nah, 550.000 ini ditambah 90.000 jadi 640.000. Berarti ini termasuk ke harga pembelian atau modal awal kan. Nah, sedangkan harga penjualannya kan kemudian dijual kembali oleh pawawannya seharga 625.000. Lihat di sini, modalnya 640, penjualannya 625.000. Lebih besar modal kan dibanding harga penjualannya. Berarti Pak Wawan mengalami rugi. Nah, berapa ruginya? Nah, baru kita hitung selisih antara modal dan harga penjualan. Di sini harga pembeliannya 640 atau harga modal. Nah, penjualannya 625 dikurangi berarti sama dengan 15.000. Dan ternyata Pak Wawan mengalami kerugian sebesar 15.000. Nah, si 15.000 ini bisa kita jadikan ke persentase rugi, kayak sama yang tadi, yang persentase untung. Nah, sekarang Ibu tulis dulu persentase rugi itu rumusnya apa, lalu nanti kita akan mencari si 15.000 ini akan kita jadikan ke dalam persen atau persentase rugi. Nah, di sini udah Ibu tulis persentase rugi, yaitu caranya rugi dibagi harga pembelian atau modal dikali 100%. Kalau tadi kan untung dibagi harga pembelian dikali 100. Nah, di sini coba kita hitung ya, rugi yang 15.000 ini kita jadikan ke persen. Nah, 15.000 berarti di sini kita tulis 15.000 ruginya dibagi harga pembelian atau modalnya adalah 640.000 dikali 100%. 15.000 dikali 100% berarti tinggal tambahin nolnya 2, yaitu jadi 1.500.000 dibagi 640.000. Kita coret nolnya, coret, ini juga masih ada, coret. Berarti 150 dibagi 640 berapa, sok coba kalian juga hitung ya. 150 dibagi 64 yaitu 2,3 terus 4%. Sebenarnya ini di belakang komanya masih ada angka ya, 2,34375. Tapi ambil saja dua angka di belakang koma, yaitu jadi 2,34% atau 3 angka di belakang koma juga boleh ya. Nah, berarti persentase ruginya adalah 2,34%. Nah, seperti itu cara mencari persentase rugi. Mungkin pertemuan kali ini Ibu hanya membahas tentang harga pembelian, harga penjualan, untung, persentase untung, dan rugi juga persentase rugi. Semoga apa yang Ibu jelaskan barusan kalian dapat memahaminya dan bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Mohon maaf bila banyak kekurangannya, dan kalian jangan lupa dicatat juga tentang rumus-rumusnya, terus kemudian soal-soalnya jangan lupa ditulis. Nanti takutnya ada soal seperti ini juga, jadi kalian udah tahu nih rumusnya seperti itu. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.